Selamat siang Pak Joy dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai berpikir kritis dan kajian kritis penerapan informatika pada bidang pertanian dan kesehatan. Yang pertama, berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah kemampuan seseorang untuk menguasai suatu informasi pada contoh kasus di mana ada seorang penipu yang akan menipu korban. Penipu ini mengirimkan sebuah surat undangan yang bisa meretas informasi pribadi dari korban. Karena korban kurang mudah tertipu, korban langsung mengklik undangan bohong ini. Bagi beberapa orang yang mampu berpikir dengan kritis, mereka akan berpikir terlebih dahulu, apakah undangan ini adalah undangan asli atau undangan palsu. Lalu ada langkah-langkah pengambilan keputusan. Sebenarnya ada 9 step, namun saya akan menjelaskan beberapa step yang saya anggap penting. Yang pertama itu, kita harus menganalisis masalah terlebih dahulu. Lalu kita harus memikirkan bobot dari masalah tersebut. Habis itu memikirkan konsekuensi dari permasalahan yang timbul. Lalu mencari cara menyelesaikan dan memilih cara yang paling baik untuk masalah tersebut. Kita bisa mengikuti step-step ini untuk pengambilan solusi yang paling tepat. Lalu selanjutnya, elemen dari berpikir kritis. Elemen berpikir kritis ada observasi, analisis, interpretasi, evaluasi, inferensiasi, dan pemecahan masalah. Lalu standar intelektual. Standar intelektual adalah standar yang harus ditetapkan pada pemikiran untuk memeriksa kualitas dari penalaran seseorang. Contoh dari hasilnya adalah jelas, akurat, logis, dan teliti. Lalu di kajian kritis penerapan informatika di pertanian. Di bagian ini kita membahas penerapan informatika dalam bidang pertanian di Indonesia sebagai negara yang agraris. Dengan adanya revolusi industri 4.0, informatika dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pangan melalui teknologi-teknologi seperti teknologi sensor, analisis data, dan AI. Materi ini juga mengajarkan pentingnya berpikir kritis dan memahami analisis dan merefleksikan dampak sosial penerapan informatika pada pertanian. Lalu selanjutnya ada juga membahas tentang penerapan informatika di bidang kesehatan. Sama seperti sawah, kajian kritis ini juga menerapkan informatika dalam bidang kesehatan. Di bagian ini kita membahas tentang manfaat dan dampak penggunaan teknologi informatika dalam bidang kesehatan. Contoh-contoh dari manfaat informatika dalam kesehatan adalah meningkatkan kualitas pelayanan, membantu proses diagnosa, meminimalkan kesalahan dalam diagnosa medis, membantu penelitian, dan apalagi yang terakhir, dan meminimalisir kesalahan yang diambil
Ya gitulah. Pokoknya sekian presentasi dari saya. Terima kasih.